Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadan as-sahhan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin qawamin. Amma ba'd. Jemaat yang Ramadan, alhamdulillah kembali kita selesai mengerjakan sholat tarawih. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di malam yang kemarin, bahwasanya kita uraikan, kita jelaskan bagaimana kedudukan sholat di dalam kehidupan kita. Ada yang disebut dengan sholat wajib, kemudian ada yang sholat mengiringi sholat wajib yang disebut dengan rawatib. Di dalam rawatib itu ada yang disebut dengan ba'diyah dan qabliyah. Kemudian ada yang disebut dengan sholat sunat takwih. Maka dari tiga cara sholat ini kita simpulkan, kita uraikan atau kita ketahui. Yang pertama dahulu, Allah adakan perintah atau turunnya sholat wajib yang terdiri dari 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan di antara kelima sholat ada yang disebut dengan Jumat ke Jumat. Maka sholat Jumat ke Jumat ini adalah menghapus dosa di antara Jumat ke Jumat tersebut. Kemudian di antara Jumat ke Jumat ada lagi yang disebut dengan sholat sunat qiyamul Ramadan. Nah, ini adalah disebut dengan adanya bulan Ramadan, maka menghapus dosa antara Ramadan ke Ramadan. Sebagaimana banyak orang memahami bahwasanya sholat adalah tiang agama. Apa maksud sholat dianggap atau disebut tiang agama? Maka kita pecahkan dahulu. Yang disebut tiang itu berarti adalah tempat bertenggernya atau tempat sesuatu menopang. Maka orang yang mengerjakan sholat kemudian selesai sholatnya, maka selesailah bangunan tersebut. Inilah yang disebut dengan ilmu diri. Maka sholat wajib ini adalah diri kita. Jadi kalau orang sembahyang wajib ini, ia membangun dirinya sendiri. Kalau pada menggawi sembahyang wajib, berarti dirinya mati, hilang dirinya. Inilah yang disebut dengan kunci agama atau tiang agama. Apa orang ada sembahyang wajib, kemudian ia banyak mengerjakan amal ibadah, tapi ia tidak mengerjakan sholat wajib, mengerjakan amal-amal yang lain. Lalu amal-amal yang lain itu mana wadahnya? Tempat bersandarnya amal-amal yang lain itu di mana? Sedangkan kita tidak mengerjakan sholat wajib. Inilah sebutannya sholat wajib itu adalah tiang agama. Agama itu adalah diri kita. Ketika kita tidak mengerjakan sholat, maka diri kita ini tidak ada. Kemudian kita beramal soleh yang lain, bersedekah, berbuat baik. Lalu kemana tempatnya? Sedangkan kita tidak mengerjakan sholat wajib, maka tidak ada tempat. Jadi sia-sia amal kita yang lain selama kita tidak mengerjakan sholat wajibnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib, baik ba'diyah maupun qabliyah. Apa maksudnya? Kita ambil lagi sebuah analogi atau umpama atau misal. Kalau sembahyang wajib itu pabrik maulah kendaraan, jadilah kendaraannya. Jadi bila kita contoh sembahyang wajib, jadilah sudah kendaraannya. Kemudian kendaraan itu kan siap dipakai. Nah, bagaimana cara memakai kendaraan? Inilah yang disebut dengan sholat sunat qabliyah ba'diyah. Kalau hendak memakai kendaraan itu, bila kendaraan itu hendak dijalankan dihidupi.
kemudian diperas gasnya, dimasukkan giginya. Inilah yang disebut dengan sholat rawatib. Jadi rawatib ini adalah pelengkap sebuah diri kaki. Sama ketika Tuhan maulah diri kita, jadilah diri kita yang disebut manusia. Ada tangan, ada betis. Lalu kita diberikan petunjuk bagaimana cara menggunakan mata, bagaimana cara menggunakan mulut, bagaimana cara menggunakan tangan, kemudian bagaimana cara menggunakan kaki. Inilah yang disebut dengan rawatib. Kalau kita ada menggali rawatibnya, baik takliyahnya maupun ba'diyahnya, maka diri itu pada negara mati. Jika sudah diulang, ada difungsiakan. Ini ada menggali rawatib. Makanya digambarkan ketika diri ini jadi, Allah berikan petunjuk. Gunakanlah tangan sesuai kaidahnya, gunakanlah kaki, langkahkanlah kaki sesuai tujuannya, gunakanlah telinga kepada hal-hal yang kebaikan untuk yang didengarkan. Sama dengan mata, itulah yang disebut dengan rawatib. Kemudian ada yang disebut dengan sholat tatawwu. Ini nanti kita hanya tuntung gawi, ini tarawih, termasuk dalam sholat sunat tatawwu. Umpamanya apa tarawihnya? Umpamanya tarawih ini diri kita tadi Allah cipta, jadilah diri kita. Kemudian kita gawi rawatib. Maka rawatib itu cara menggunakan anggota badan tubuh. Berjalanlah kaki, tanganlah bergerak, mata melihat, telinga mendengar, otak berpikir. Berfungsilah semua. Jadi rawatib memfungsikan semua anggota tubuh berfungsi. Kemudian betis tadi digunakan melangkah kepada tempat-tempat yang buruk, kepada tempat-tempat yang tidak baik. Mata digunakan melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Mulut digunakan untuk membuji, mulut digunakan untuk memfitnah, mencela dan lain sebagainya. Kemudian otak juga digunakan untuk menuhankan selain Allah. Jadilah semuanya. Maka datanglah Ramadan. Inilah yang disebut dengan tatawwu. Tatawwu itu adalah ketika kita sudah menggunakan perangkat tubuh ini, banyak yang dilalui, datanglah tatawwu. Maksudnya bagaimana? Tubuh ini banyak sudah kotornya, datanglah Ramadan. Juga Ramadan sadang sudah dicuci, sadang sudah dibasuh, dibersihkan. Kemudian semisal ada yang disebut dengan sholat tahajud. Apa maknanya? Ketika seseorang itu di dalam menggunakan perangkat batang tubuh ini, ia dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan ia bingung, maka diperintahkan tahajud berserah diri. Karena akan penjatuhan diri lawan aku, kenapa jangan bisa bingung-bingung bila ada awal mengatasi suatu masalah. Dari tahajud itu kan berarti tahajud itu adalah salah satu cara petunjuk atau jangan ibarat kendaraan. Salat sunat tatawwu ini disebut dengan buku petunjuk, buku perawatan. Kalau ini kendaraan itu kan ada yang namanya buku petunjuk, buku servis, buku pedoman, ada namanya itu. Jadi di dalam sholat ada 3 macam: sholat wajib, rawatib, kemudian sholat tatawwu. Inilah yang disebut dengan tiang agama. Bila kita pada menggali sembahyang baik wajib maupun sunatnya, diri yang mati ada berfungsi sama sekali diri kita ini. Ini yang disebut dengan tiang agama, robohlah tiang tadi. Jadi kata-kata tiang agama ini banyak dengan penafsiran makna yang lain, sehingga kadang-kadang pemahaman ada yang menganggap enteng, cukup dengan ingat. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat yang bergerak tangan, yang berdiri kaki, yang membaca lidah? Kenapa? Karena semuanya anggota batang tubuh kita ini adalah daripada roh yang menjadi batang tubuh, sehingga batang tubuh ini perlu
untuk dikembalikan. Inilah yang disebut dengan sholat. Tetapi ada apa? Kalau di Ramadan adalah suatu buku petunjuk atau yang disebut dengan sebuah perangkat untuk membersihkan. Kalau di dalam akidah Islam, maka Ramadan ini adalah memberikan atau membersihkan manusia daripada segala dosa. Adakah dosa yang kadang-kadang diampuni Tuhan? Nih yang hati-hati. Ada yang disebut dengan dosa sirik. Jadi dosa sirik ini kadang-kadang terhapus dengan hanya mengerjakan sholat. Kada bisa. Misalnya berlaku sirik hanya mengerjakan sholat, kada bisa. Maka bagaimana cara menghapus atau meminta pengampunan dengan dosa sirik, yaitu kembali. Bagaimana kembali? Secara syariatnya, secara fikihnya kita mengerjakan taubat. Ini nama-nama dalam mengerjakan sembahyang taubat di Ramadan setidaknya 2 rakaat barang dari sembahyang taubat. Taubatlah. Kenapa? Karena mungkin kita tidak sadar sirik ini ada yang artinya ada yang disadari, ada yang kada sadar. Contoh yang kada sadar ketika kita berdagang, ketika kita berusaha dapat duit, akhirnya kita menuduh usaha tadilah yang mendatangkan duit, itu kan sirik. Ketika kita haus kemudian kita minum, maka menuduh air itulah yang menghilangkan haus, itulah sirik namanya. Kemudian kita lapar, kemudian kita makan, menuduh nasi yang mengenyangkan, itu sirik. Maka apa? Makan itu ya Tuhan akan menyuruh, jadi kita makan itu takdir. Tiba sudah cukup makan, datanglah kenyang. Maka siapa yang mendatangkan kenyang, aku juga ya Tuhan. Itu namanya siriknya. Nah, jadi bagaimana menghapus dosa sirik, yaitu bertaubat dan sering-seringlah bermajelis ilmu, kenalilah diri supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Inilah cara menghapus dosa sirik. Bukankah para sahabat contoh seperti sahabat Nabi yaitu Umar. Umar itu pernah sirik sebelumnya. Diceritakan Umar itu apabila melakukan perjalanan safar ketinggalan Tuhan, maka kurma disusun sidin jadi pakon kurma disambah sidin. Pakon tadi yang diulang dari kurma Arabahan kurma itu. Jadi ujar Umar, baru aku ketawa seorang bahasa aku bila ingat Tuhan ketiga kurma ulah Tuhan disambah kurma tadi karena diulah kayak bentuk kepala rabah Tuhan. Ini sirik bahari. Artinya para sahabat pun pernah sirik, tapi beliau mengkaji siapa sih Tuhan yang sebenarnya. Inilah yang menghapuskan dengan dosa sirik. Maka sesungguhnya tidak ada dosa itu yang tidak diampuni Allah, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surah ke-39. Jadi kita kalau mengenali ilmu huruf, ilmu angka, bila ini ada angka 3 dan 9, 3 itu berarti bicara ketuhanan, bila ini 9 itu alam semesta secara keseluruhan. Maka Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan takutkan. Maksud ayat ini, kalau asal kebanyakan dosa, ya jangan takutkan. Dosa itu paling kecil, tidak ada dosa yang besar, kecil bagi Allah. Artinya sebesar apapun dosa kita, lebih besar lagi rahmat Allah, lebih besar lagi ampunan Allah. Maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya,
ada. Dosa nggak jadi diampuni Tuhan, sirik saja dosa yang paling besar Allah ampuni. Sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kadang-kadang jangan khawatir. Gunakan setiap waktu kesempatan kita menghapus semua dosa-dosa kita sesuai sebuah redaksi yang kita bacakan dalam tadi, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang beribadah di bulan Ramadan dengan percaya, artinya ini ada ragu-ragu, hanya mengharap pahala itu artinya balasan, hanya mengharap balasan Tuhan saja, yaitu apa balasannya, surga saja lagi balasannya, maka apa aja Tuhan kau ampuni semua dosa-dosanya. Maka Ramadan menghapus dosa antara Ramadan ke Ramadan. Jadi kalau kita rutin mengerjakan Ramadan, mulai ke saatil balik, rutin dari Ramadan ke Ramadan, habiskan ada dosa setahunan kita aman. Kemudian tadi disebutkan ada daripada di antara sholat yang 5 waktu disebut dengan Jumat. Kasihan ibu-ibu kadang-kadang punya ibu-ibu kadang-kadang masih ikut bila hari Jumat pas di rumah berzuhur. Lalu apa? Lalu ibu-ibu ini sedangkan Jumat itu wajib bagi kaum muslimin muslimat. Jumat itu wajib bagi bibinian, bagi lalangian, kecuali yang kada berjamaah ke masjid itu yang dimuliakan 4 bibinian boleh aja kada masjid berjamaah, akan orang sakit, kemudian musafir itu boleh. Maksudnya tadi yang artinya yang dimuliakan kada mengupati jamaah Jumat ke masjid itu ada 4 golongan termasuk bibinian. Jadi kalau bibinian itu hari Jumat pas menjadi zuhur. Lalu apa? Sedangkan hadisnya tadi Jumat menghapus antara dosa Jumat ke Jumat, pas pada 3 hari Jumatnya terhapus dosanya. Rugilah kita ibu-ibu nanti ya menolakkan kan tahu apa masjid beginian kan apa masjid. Jadi apa caranya? Biar di rumah juga tatap Jumat, tatap 2 rakaat niatnya sembahyang dia di rumah walaupun kada ada masjid. Kenapa? Karena menghapus dosa di antara Jumat ke Jumat. Amun zuhur terus bila terhapusnya dosa. Kalau manfaatnya enak. Jumat sedangkan hadisnya jelas membunyikan menghapus dosa di antara Jumat ke Jumat. Kada digali Jumat. Inilah pentingnya kita mengkaji tentang bagaimana bahwa sholat itu adalah tiang agama. Agama itu adalah diri kita itu susunannya ada kepala, ada awak, ada betis. Di dalam susunan tadi ada organ-organ, ada perangkat tubuh yang harus dibersihkan. Apabila tiangnya ini ada kokoh maka runtuhlah semuanya. Itulah maksudnya daripada bahwa sholat adalah tiang agama. Jadi kita simpulkan sembahyang wajib itu adalah diri kita seitungan. Sembahyang rawatib takliyah dan jadiyah itu adalah bagaimana kita menggunakan perangkat tubuh kita ini. Sembahyang tarawih, puasa Ramadan ini adalah kita bagaimana mensucikan atau membasuh tangan, betis, mata dan semuanya daripada perangkat tubuh kita ini. Itu maksudnya. Demikian pada malam hari ini kita tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.